Lepasin anak saya. Jangan dekat-dekat. Saya kira ada apa. Ternyata anaknya Hardy bikin masalah. Papa ingatkan kamu. Walaupun keluarga kita tetanggaan dengan keluarganya Hardy, kamu, Papa haramkan untuk dekat-dekat dengan anak-anaknya Hardy, apalagi nolong ini. Ada orang yang lagi kena musibah di depan mata aku. Masa aku nggak nolongin sih? Orang yang kamu mau tolongin ini adalah anak dari orang yang mau menjebloskan Papa ke penjara. Ya tetap aja. Dia lagi kesusahan. Wajar dong aku nolongin, apalagi dia perempuan, Pak. Jangan bantah omongan Papa. Maaf Om, Tante. Aku keberatan. Om Yuda sama Tante Meli kirim karangan bunga sama foto kayak gini ke mamaku. Om udah menghina dan ngerendahin keluarga aku, Om. Apalagi Papa sekarang lagi sakit. Kita kan ngasih ucapan selamat sembuh, itu bagus. Masa dibilang menghina? Bukannya ada niat terselubung. Kayaknya tadi omongan Om Yuda cukup membuktikan deh bahwa emang Om Yuda sama Tante benci banget sama keluarga aku. Udah. Bunganya dibalikin aja. Jangan. Biarin aja di sini. Dan kamu, Tian, pulang. Dan sekali lagi Papa ingatkan, kamu jangan pernah berhubungan dengan Hana. Masih untung saya nggak kirim bunga duka cita ke keluarga kamu. Kok ngomongnya gitu sih, Om? Sama aja nyumpahin Papa nggak selamat. Harusnya Om tuh mau. Bisa-bisanya Om bebas setelah hampir ngebunuh Papa aku. Kurang ajar kamu. Berani nuduh saya. Nah, sorry. Tapi kalau bicara sama Papa, aku harus sopan. Siapa yang gak sakit hati ngedengar keluarganya dihina sama kayak Papa kamu ngehina keluarga aku? Tapi Papa kamu ngomong kayak gitu, seakan-akan nyumpahin Papa aku tuh meninggal, tau gak? Apalagi Papa kamu sampai ngirim bunga, kirim foto ke Mama aku. Kamu juga dengar sendiri kok. Papa kamu bilang katanya haram buat kamu kenal sama keluarga aku. Memang apa yang Papa lakuin, itu sama dengan Papa nggak punya empati, Pak. Tian, kenapa kamu jadi nyalain papa kamu sih? Kamu mulai kurang ngajar sama Papa ya demi mereka. Aku nggak kurang ajar sama Papa. Aku cuma nggak suka cara Papa kayak gitu sama keluarga orang lain. Pak, aku akan bantuin buang bunga ini. Dan kalau perlu, aku akan minta maaf ke keluarganya Om Hardy. Kenapa Hana gak kasih kabar apapun? Udah aman belum ya di rumah? Mau telepon Hana, tapi takut Mas Hardi kebangun. Hana, gimana situasi rumah? Udah aman? Terkirim, tapi nggak dibuka. Aku kirim fotonya ke Alvin juga deh. Biar kalau nomor Alvin aktif, dia bisa langsung lihat dan bertindak. Jangan gitu sih. Ian cuma mau bantuin aku kok. Kenapa sih, Pak? Masalah kayak gini harus dibesar-besarin? Diam kamu! Kamu baru datang, dan kamu nggak tahu apa-apa. Kamu nggak tahu bagaimana sakitnya hati Papa kehilangan Kinan kakak kamu. Waktu dia direbut oleh Alvin kakak dia. Dan sekarang Papa nggak tahu Kinan ada di mana. Setelah mereka menikah tanpa restu dari Papa, Kinan menghilang. Dan setelah itu, mereka berusaha menghancurkan Papa dengan dijebloskan ke penjara. Dan kamu masih mau lindungi dia? Kamu bukan siapa-siapanya, anak. Mereka hanyalah orang asing. Hanya tetangga kita. Ayo masuk! Tante tuh gak habis pikir ya sama sikap kamu. Gak seharusnya kamu tuh ngebantah papa kamu depan Hana.
Itu namanya kamu menjatuhkan harga diri papa kamu. Harusnya Tante Meli bisa tahan papa. Pada saat papa foto di situ dan ngiring ke Om Hardi. Om Hardi lagi sakit keras. Kamu tuh baru datang udah kurang ajar ya. Karena aku tahu tindakan itu keterlaluan. Udah cukup. Iya. Kamu juga keterlaluan. Kamu ngapain sih? So pahlawan nolongin si Hanan. Papa tuh gak sudi kita berbaik-baikan sama keluarganya Hardi. Karena mereka sudah jahat sama keluarga kita. Ya karena aku dari kecil udah diajarin sama mama ketika aku melihat orang susah aku harus bantuin, Pak. Tapi itu tidak berlaku untuk Hardi dan keluarganya. Aku tahu, Pak. Tapi Papa nggak perlu terlalu keras sama Hana, Pak. Kalau tadi aku nggak nolongin, terus Hana kenapa-kenapa itu gimana, Pak? Ya nggak apa-apa. Kalau dia kenapa-kenapa. Kan itu kan memang kesalahan dia. Hardi harus tahu. Rasanya kehilangan anak perempuan. Sama seperti Papa kehilangan Kinan. Waktu dia dibawa pergi oleh Alf. Jangan samain Hana sama Alvin, Pak. Kamu kenapa sih? Selalu belain si Hana? Kamu kenal dia udah berapa lama? Emangnya dia siapa sih? Adik kamu? Saudara kamu? Pacar bukan? Istri juga bukan? Kasih sama dia. Biarin aja. Nanti aku beliin yang lain. Sayang, kok kamu di sini? Nanti kalau papa kamu marah gimana? Nanti kamu ditampar lagi. Udah kamu masuk aja. Gak apa-apa. Ya. Aku nggak peduli. Aku mau dipukul. Aku mau dimarahin sama Papa. Yang aku peduliin itu cuma kamu. Kamu harus yakin dan percaya ya. Kita harus kuat. Kita harus berjuang. Nanti kalau udah waktunya pasti kita akan bisa bersatu. Apa bisa, Tia? Apa mungkin? Sedangkan aku udah janji ke papa. Gak akan hubungan dengan darah keturunan Om Yuda. Kenapa lu masih nekat deketin Hana? Gue udah bilang jauhin Hana. Lepasin, Kak. Diam kamu. Sampai kapanpun saya nggak akan menyerah. Ancaman abang atau apapun itu nggak akan pernah bikin saya mundur. Bener-bener lah ya. Kak, udah, Kak. Karena mohon, Kak, udah. Kita pulang aja ya, yuk. Hai, Kak. Jauhin Hana. Kalau lu masih nekat, gue akan bikin perhitungan sama lu. Tabungan hasil kerja aku di US tinggal segini. Gimana bisa bertahan hidup dengan sisa uang segini? Nggak mungkin banget. Jangan kabur! Ayo, cepetan. Kinan, jangan kabur kamu! Kinan! Balik ke rumah.
Papa pasti masih marah banget sama aku. Papa pasti nggak akan mau terima aku lagi. Harusnya kalau aku berani pas pulang dari US, itu aku langsung balik ke rumah. Tapi aku malah lebih pilih pindah-pindah apartemen dan cari yang murah. Ternyata gini banget ya rasanya hidup sendirian. Berusaha bertahan hidup dengan apa yang ada tanpa bisa minta bantuan sama siapapun. Bu, cepet bu. Kabur kamu di Kinan. Pak, tolong tangkap Pak.